kenapa Gusti Allah menciptakan sistem, sedangkan sebenarnya tanpa menciptakan sistem juga Gusti Allah itu lebih kuasa, ya kan? Tapi kok kenapa Gusti Allah menciptakan sistem? Nah, ada kalimat yang namanya subhanallah, 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 ya kan? Artinya maha suci, ya kan? Maha suci Gusti Allah ini. Nah, dari penjabaran maha suci ini, di situ terkandunglah bahwa Gusti Allah itu selain dari maha suci, itu maha dari segala suci atau paling bersih gitu, yang mana tidak mau dalam kekuasaannya itu dikotori. Makanya diciptakanlah satu sistem. Kalau sudah diciptakan satu sistem, ya salah sendiri. Kenapa dijalankan, kan gitu bahasanya. Nah, ya kan. Jadi Gusti Allah nggak disalahkan sebenarnya. Tetapi kalau kita akalnya belum bermakrifat, seolah-olah Gusti Allah aja yang menghukum, padahal enggak. Mau kesalahan dari diri kita sendiri, Mas. Iya kan? Jadi misalkan begini, Mas Munir pengen belajar sepeda. Nah, cari Mas Munir bakal pengen belajar sepeda ning lapangan baik supaya cepet bisa gitu. Hari ning lapangan bebas kan, belum mengarah ke aturan kan. Mau bakal wis ning jalan kan aturan rambu-rambu lalu lintasnya kan puyeng kan, iya kan. Maka ning lapangan bae muter ya bebas masih kan ya. Tetapi Mas Munir ini ngeyel lah, itu sih pengen langsung ning jalan karena wis yakin bisa ya. Akhirnya apa, dari peraturan di jalan itu disalahi kan, fatal belum kira-kira, fatal, bahkan bisa sampai bencana, ya kan. Nah di situ jadi Gusti Allah itu menciptakan dari segala makhluk yang diciptakannya dan segala penciptaan tentang alam semesta itu, artinya disitulah maha sucinya Gusti Allah. Tidak ada ikut campur di dalamnya tentang perbuatan yang ada di dunia. Itulah Gusti Allah. Makanya menciptakan satu sistem dengan maha sucinya Gusti Allah ini. Maha suci, maha lembut lah bahasanya gitu. Paham kan konteksnya? Itu penjabarannya. Sebenarnya ada kata-kata lebih mendalam lagi sebenarnya dari maha suci itu kan. Jadi artinya begini, kalau Gusti Allah itu ikut campur langsung dalam suatu kehidupan di dunia nggak bakalan kuat menampungnya. Pembesaran Gusti Allah itu maha dahsyat, bumi nggak bakalan mampu. Lalu sampai Gusti Allah ikut campur nembe berapa puluh meter sudah bakalan mampu. Lebur bisa, bumi ini atau alam dunia ini bisa lebur. Makanya Gusti Allah itu ikut campur. Dalam kehidupan kita manusia di dunia itu nggak ikut campur sebenarnya, karena Gusti Allah sudah menciptakan satu sistem, yaitu 5 sistem itu, yang mana sudah berjalan sesuai dengan kelangsungannya, atau lamun tata surya kan berjalan sesuai porosnya, ya gitu. Iya kan. Jadi artinya di situ maha sucinya Gusti Allah itu. Nah, kalau ada sesuatu dalam di dunia itu perjalanan baik manusia maupun tentang alamnya, itu semuanya sudah dirancang dalam sistem Gusti Allah. Yang kedua itu, yaitu sistem alam semesta, yang di dalamnya ada sistem semesta alam dan ada ketetapan alam. Sistem semesta alam itu mencakupnya kehidupan manusia yang bernyawa, manusia, jin,
terus makhluk yang bernyawa, semesta alam. Kalau ketetapan alam itu masuknya karena bencana-bencana yang timbul itu dari ketetapan alam. Jadi bukan semata-mata adanya bencana itu Gusti Allah yang langsung merintah, bukan. Adanya ketetapan alam sehingga bergejolak dalam bencana itu dari kesalahan sistem alam ini. Artinya di dalamnya itu yang dijalankan itu manusia dan makhluk-makhluknya kan. Maka akan goyahlah ketetapan alam ini, timbullah bencana. Wah, udah bicara berarti. Mas Munir masih keder. Saya tetap saya keren nih Bu. Alam itu keder ya kan. Gitu ya dijelaskan itu kayak gimana? Kudu dijalani. Ini apa namanya? Rancangan sistemnya Gusti Allah. Gusti Allah. Nah, yang kemarin itu kan yang pertama apa? Penciptaan kan. Kalau penciptaan ini anggaplah sudah memahami lah, nggak usah dijabarkan lagi kan ya, udah paham lah penciptaan. Yang kedua itu sistem alam semesta. Nah, sistem alam semesta ini rancangan sistemnya Gusti Allah yang diciptakan itu di dalamnya ada yang namanya sistem semesta alam. Memang bolak-balik dari kata-kata ini kan ya, tapi maknanya beda. Paham ya tuh? Yang kedua itu dari ketetapan alam. Sistem alam semesta ini mencakup semua penciptaannya Gusti Allah. Semua yang diciptakan Gusti Allah itu masuknya ke sistem alam semesta. Semua yang diciptakan itu, baik itu bangsa yang bernyawa maupun tumbuh-tumbuhan maupun bintang langit yang apa segala macam yang diciptakan masuknya ke sini nih, sistemnya Gusti Allah yang alam semesta itu. Mencakup globalnya gitu tuh. Nah, ternyata dari globalnya ini itu ada sistem khusus yang dirancang sama Gusti Allah. Apa itu khususnya? Yang pertama sistem semesta alam. Sistem semesta alam ini itu mencakup terhadap pencipta makhluk-makhluk yang diciptakan yang bernyawa. Berarti penciptaan bernyawa kan? Nah, yang bernyawa itu apa aja tuh? Manusia, jin, ya kan? Tumbuh-tumbuhan, hewan, ada nyawanya kan? Ini diatur di sistem semesta alam. Nah, terus ada lagi ketetapan alam. Ketetapan alam ini akan timbul diantaranya misalkan ada bencana, ya kan? Katakanlah di sinilah timbul bencana, ya kan? Kalau ketetapan alam ini stabil, di sini nggak ada yang rusak. Karena semesta alam dengan ketetapan alam ini berkaitan, yang mana ketetapan alam ini nginduk langsung ke sini, mengikuti. Apapun yang ada sesuatu gejala di sini, maka akan masuk ke dalam ranah ketetapan alam, sehingga timbullah bencana. Berarti bahasanya bencana itu bukan takdir kan soalnya? Bukan, takdir beda lagi. Kadang kalau orang kampung nyebutnya kan seperti itu langsung. Wis takdire kan seperti itu. Tapi
secara penjabaran. Beda lagi. Takdir itu masuk ke ranah sistem yang puncaknya, yaitu harus kalau takdir itu masuknya ke situ. Takdir bisa diubah. Iya kan. Tapi nanti jauh lah, ini aja dulu. Iya, kadang untuk pemahaman awal masalah gitu. Memang kata-katanya upak-upak bikin pusing sebenarnya. Tapi kalau sudah paham, insya Allah paham. Nah, artinya pertama, Gusti Allah itu merancang yang namanya sistem alam semesta. Gusti Allah merancang ya, Iya. kebutuhan-kebutuhan di alam semesta. Ada bumi, ada bintang-bintang, terus dirancang kan gini-gini. Terus udah. Sampai diciptakanlah manusia. Setelah sudah diciptakan manusia, hewan, dan yang lain-lain yang bernyawa, Gusti Allah menerapkan sistem semesta alam dari makhluk-makhluk yang ada di sini nih, yang ada di alam semesta gitu. Di sini ciptakan sistem semesta alam. Sehingga di sini kenapa semesta alam ini akan menjadi rusak? Karena yang ada di sini itu di semesta alam ini makhluk-makhluk Gusti Allah yang bernyawa, terutama yang paling dominan itu manusia. Kalau manusianya di sininya rusak semua, goncang di sini. Ketetapan alam akan turun, timbullah bencana segala macam. Nah, kemarin itu adanya bencana dahsyat gempa di Cianjur, itu kan di tengah-tengah kota, bayangkan. Nah, apakah bencana itu dari balasan dari Gusti Allah? Tidak. Itu bisanya adanya bencana karena orang-orang yang menyalahi dari sistem semesta alam itu banyak di sini. Katakanlah di sini itu banyak yang menjalankan suatu kemudorotan atau kemaksiatan, sehingga timbullah ketetapan alam ini bergejolak. Nah, begitu. Masih gitu enggak? Kita ini kan niki ngomongin nggih awak badan ngaten niki. Ini kan ten alam dunyane nggih. Betul. Artinya kalau misalkan di sini manusia itu banyak orang-orang alim, alam ini nggak bakalan bergejolak, stabil. Kesestabilan alam ini diukur dari orang-orang yang selalu berzikir terhadap Gusti Allah ya di semesta alam ini. Nah, kalau para malaikat berzikirnya adanya di sini di atas di alam semesta. Nah, kalau manusia jin di sini berzikirnya. Makanya katakanlah ini dunia lah, kabur gampang we dunia wis. Jadi kabur upak-upaknya gampang. Jadi sistem semesta alam itu katakanlah dunia di sini. Jadi orang-orang yang tinggal di dunia ini banyak menjalankan kemaksiatan, kemudorotan, maka akan bergejolaklah alam ini sehingga menjadi suatu ketetapan, timbullah bencana. Sedangkan kalau sistemnya Gusti Allah yang sudah masuk ke ranah alam semesta, kemarin yang sudah dibicarakan, beberapa orang yang melakukan keburukan, orang-orang di sekitar kena dampaknya. Nah, ini sudah masuk ketetapan alam karena ini bergejolak sehingga muncullah ketetapan, timbullah bencana. Nah, bagaimana supaya bencana ini tidak muncul, tidak ada? Stabilkanlah ini sehingga alam semesta ini seimbang, nggak akan menurunkan suatu ketetapan. Paham ya kan? Rokok dikit lah. Puyeng dulu. Boten paham niku. Iya. Kenapa alam niku nggih. Iki kenapa alam niku. Bisa mami napa sini. Jadi bahasanya mengenai ya gambar mudah ya. Gusti Allah menciptakan yang namanya rangkaian sistem alam semesta, itu mencakup semua penciptaan itu di sini di alam semesta.
Nah, sehingga Gusti Allah menerapkan dari alam semesta ini menerapkan dua sistem lagi di dalamnya. Ada yang namanya sistem semesta alam. Semesta alam itu yang berada di dunia sebenarnya lah. Katakanlah wis dunia baik kamu ambil gampang konon kan. Tapi pada inti globalnya bukan dunia aja yang bernyawa itu, di luaran angkasa sana tuh masih ada gitu. Tapi kita berbicara dunia aja di sini karena manusia juga adanya di sini kan gitu. Nah, ketetapan alam di sini itu anggap ini masih kosong nih. Dunia ini banyak orang yang berzikir. Kalau ditimbang itu banyak orang yang berzikir. Nah, maka alam semesta ini nggak akan gejolak, sehingga nggak turun ke ketetapan alam. Kalau di sininya banyak orang-orang maksiat, orang-orang penjahat, misalnya orang-orang munafik, orang-orang yang berzikirnya ini lebih sedikit daripada orang yang berbuat kemudaratan, ini akan goncang. Alam semesta ini akan goncang. Setelah alam semesta ini goncang, pasti turun ketetapan alam. Wah, bencananya ini apa nih? Tergantung dari siklus alam semesta ini. Baik yang digoncang itu dunia, makanya gempa gitu. Nah, di situ. Jadi artinya Gusti Allah itu dengan maha sucinya Gusti Allah itu nggak masuk ke ranah sini, karena Gusti Allah sudah menciptakan sistemnya, tinggal jalan gitu. Lo paham deh? Nah, Gusti Allah tuh maha suci, bersih, tidak ada ikut campurnya ke sini karena Gusti Allah sudah menciptakan, wis tergantung kelola maksudnya. Kalau Gusti Allah ikut campur langsung di semesta alam dunia ini nggak bakalan kuat. Kalau Gusti Allah nembe mandeng apa mana istilah tangannya apa rane Gusti Allah marah, ini goncang nggak akan kuat, bisa beduk. Makanya Gusti Allah tetap ada di singgasananya dengan maha sucinya kudrat iradatnya Gusti Allah, yang semua diatur itu sudah diatur semua dengan sistem rancangan Gusti Allah. Jadi kalau misalkan ada musibah, ada bencana, jangan menyalahkan Gusti Allah. Gusti Allah itu nggak ada sangkut pautnya untuk meranas itu. Salahkanlah kehidupan yang ada di dunia, yang ada di semesta alam ini. Apa yang diperbuat? Apakah banyak suatu kemudaratan, banyak kemaksiatan, atau banyak yang kejahatan? Nah, karena alam semesta ini sama hidup, yang tidak mau dikotori dari tingkah perilaku yang kurang bagus. Nah, artinya alam semesta ini butuh yang namanya zikrullah, hanya butuh aja mungkin ke alam semesta ke zikrullah, orang-orang yang berzikir di sini. Makanya sebenarnya kenapa para malaikat itu setiap detiknya itu selalu berzikir, selalu tawaf. Nah, adanya di sini kalau malaikat, karena di sininya gejolak. Sedangkan Ka'bah juga sekarang kan sudah terkena aturan corona kan, sehingga dibatasi lah dengan tawafnya itu jamaah. Ya, umat-umat muslim yang ke sana dibatasi, ya lebih goncang lagi. Iya kan? Karena sedikitnya orang-orang yang berzikir, orang-orang yang bertawaf di situ. Tapi kalau di sini orang-orang yang berzikir, orang-orang yang bertawafnya itu lebih banyak daripada orang-orang yang berbuat zalim atau kemunkaran. Ini nggak akan ada suatu ketetapan alam yang bergejolak, nggak ada. Bebas dari bencana. Aman. Jadi kalau ada bencana itu jangan salahkan Gusti Allah. Gusti Allah nggak ada salahnya. Salahkanlah diri kita berbuat di dunia ini bagaimana gitu. Nah, inilah penjabaran tentang sistem yang diciptakan sama Gusti Allah, yaitu sistem kedua itu dari
alam semesta itu sebenarnya semua yang sistem dijabarkan di sini itu sudah terangkum semuanya di Al-Quran. Di Al-Quran semua. Hanya ini penjabaran secara isi secara lengkap lah. Ya kan, Mas Munir pernah penjabaran seperti itu? Nih, kula ngalami gambar niku. Iya kan? Nah, ini baru penjabaran tentang gejolak alam nih ya. Belum lebih khusus mendalam tentang semesta alamnya, tentang manusia kehidupan di sininya. Ini ada lagi nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu tentang isi ini di sini alam Ya. semesta nih Bu. Isi dari penjabaran semesta alam nih. Kalau tadi kan globalnya kan, Globalnya. kalau ada di sini yang berbuat timbangannya lebih banyak kemudorotan, kemudorotan lah gitu ya, kezaliman, maka akan goncang, nggak stabil nih alam ini, sehingga akan turunlah ketetapan alam yang bergejolak itu, sehingga terjadilah suatu bencana, yang mana bencana ini akan mencakup kena imbasnya semua dari semesta alam ini, dari dunia ini. Tapi untuk pretelan dari semesta alam ini itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Aduh pusing paling ya. Pas mengira ya. Tuh. Ini kilo nggih kula nanti ngalami ini. Iki artine nggih minimal apa? Gimana? Nafsu ini lho. Nggih. Nah, jadi untuk penjabaran sistem semesta alam di sini ya, Mas Untung. Iya. Ini kan ada lagi nih. Iya. Ini mah nggak usah dibuka dulu, barangkali puyeng bisa bertekangnya deh dikit. Jadi inilah pengkajian rahasia. Di dalam rahasia itu ada rahasia ya, ini marifat. Yang mana marifat itu nggak ada tembusnya, maksudnya nggak ada berhentinya. Makanya di lautan itu dalam ya terus. Nah aku kan ini harus dijabar nang gitu, angen-angennya Mas Munir, anak maning itu sesore gitu. Nah pertanyaannya begini Mas Munir, coba bayangkan ternyata sistem rancangannya Gusti Allah itu, peraturan-peraturannya Gusti Allah yang diterapkan dalam sistem alam semesta itu dahsyat ya Mas Munir. Ya dahsyat. Tapi Gusti Allah itu memberikan penjelasan supaya simpel, supaya umat Kanjeng Nabi Muhammad ini beli mayaran lah, karena semua terkandung dalam Al-Quran. Anak kabin ngono. Nah, dalam penjabaran di sini, karena kalau dalam Al-Quran itu sifatnya kan ilmu pengetahuan secara dohir kan. Yes. Baca ada artinya, tidak menggali. Tapi kalau bermakrifat ya inilah hasilnya. Nah kalau ditanya, Kang Soleh kamu bisa menjabarkan seperti itu, dari mana asal usulnya? Ya dari bermakrifat. Nah dari bermakrifat itu yang menjelaskan seperti ini siapa? Ya Gusti Allah gitu. Iya kan? Dan ini kan angkali kan ilmu ya. Yang mami apa? Nggih, saya belum memahami ya sing kali ini ilmu, ilmu pengetahuan lah. Nah gitu kan. Ini belum masuk ke ranah torekotnya ini Mas Munir itu. Masih bab syariat ini, masih bab syariat, belum masuk ke torekot atau hakikat, masih jauh. Apabila keder gitu. Nah kalau sekarang soal lagi, kalau aku pribadi itu, kalau kemarin kan saya ingin angan-angan merasakan kayak proses secara bahasanya, secara zikir kan getaran wadasatnya setelah kita masuk kolbi. Kalau sekarang beda lagi sekarang. Dalam metodenya saya ingin merasakan nikmatnya aja lah, nikmatnya beribadah. Nah, secara artikulasi kata, kalau dulu kan secara ibadah itu pasti pikiran tuh belajar mana-mana lah, mas Wisnu ini. Nah itu kan ada awal
berawal dari titik kita lahir di dunia itu kan bener buatan bahasa ini. Dalam diri kita ada satu yang mungkin bahasa mengikuti atau tertanam deh bahasa ini. Ada malaikat, ada jin yang Ya, jadi kembali ke penjabaran ini ya Mas Untungnya. Ini baru kerangka nih Mas Munir. Nah, biar kerangkanya dulu, kerangkanya aja dulu gitu. Cuman mungkin pemikiran Mas Munir wingi masih kerangka Pak. Isi aja. Karena inilah harus mengerti satu persatu dulu Mas Munir. Sedangkan Mas Munir juga kan baru tahu kan dari kelima itu kan, ternyata ini dipreteli masih banyak lagi kan. Nah ini belum dipreteli juga nih, kalau dipreteli mah ada lagi tuh. ini masih kategori syariat nih. Masih syariat nih. belum merana torekot. Kalau sudah merana torekot itu nanti ada isinya ya akan gitu. Syariat kan ya siji kan gitu guys, enggak kayak langsung mungkin. Coba bayangkan yang kemarin saya hanya membuka kerangka nomor 2 ini kan, nggak masuk ke ranah sini. Ternyata kok kandungan dari di sini itu dalamnya luar biasa lagi. Setelah dijabarkan 2 ini aja udah bingung, masih ada lagi di sini. 5 Nah ininya ada 3 apa kan? Oh, 53. Oh. 53. nomor Orang. Akhirnya apa? Kalau kesininya nggak usah dijabarkan dulu lah. Buat teka-teki ya. Oke, saya belum tahu 5. Gitu. Jadi untuk penjabaran ini nanti satu persatu kan ya. Makanya kalau ma'rifat itu kenapa kita penting dalam bermakrifat, disitulah kolbu kita itu akan terlatih dan akan terjaga dari ilmu-ilmunya Gusti Allah itu yang belum ditunjukkan di muka bumi, itu akan ditunjukkan terhadap orang-orang yang dituju sama Gusti Allah melalui bermakrifat itu. Kalau tidak bermakrifat, penjabaran kayak gini nggak bakalan tahu, meskipun membaca Al-Quran dengan makna artinya, tapi penjabaran seperti ini dari mana? Iya kan? paling ngerti lah ya Allah dari Tuhan selain Allah wis Gitu ya. belajar maknanya kan Di situ. Kenapa makanya Gusti Allah itu ketika ada hamba-hambanya yang mau bermakrifat itu benar-benar dispesialkan, karena di sini kan hatinya itu sudah dikatakan bersih. Karena kalau hatinya itu masih banyak ternoda dengan nafsu-nafsunya, ini nggak bakalan turun gitu. Nggak sebungal boleh Mas Munir bawa. Nah ini sampai tekankan lagi penjabarannya sedikit ya Mas, untungnya kambiran dipahami. Insyaallah ini kajiannya ditutup, ngobrolnya ngalor ngidul lah. Barakallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin alihi wa sahbihi wa jalla hajat. Wallahu min waraihi muhitan wa Allahu al-hakim fi lawhil mahfuz. Rabbana innaka jami'un nas yawma la rayba fihi innallaha la yakhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nas yawma la rayba fihi innallaha la yakhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah mudah-mudahan apa yang dijabarkan itu menjadikan satu manfaat
yang sempurna, baik untuk diri kita maupun bagi untuk orang lain. Dan insya Allah kelak di kemudian hari akan ada manfaat yang khusus diberikan sama Gusti Allah. Saya beri satu pesan, jagalah khulqu, jagalah khulqu, jagalah khulqu 3 kali. Karena kalau ingin bermakrifat bisa tembus sampai kekuasaan Gusti Allah di lauh mahfuz sana, hati kita harus bersih, hati kita harus belajar dari nafs-nafs yang ada dalam akal kita, itu harus benar-benar dikalahkan sehingga kita mencapai suatu keyakinan yang tinggi dari tahapan-tahapan dari yakin itu. Kita harus punya keyakinan yang tinggi dari al yakin itu yang tanpa beberi hisab, ya tanpa batas gitu. Nah dari situ insya Allah apa yang kita pelajari, apa yang kita jalankan itu mendapat ridho dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita tutup kajian ini sampai di sini. Ma'rifat kajian ini nggak perlu panjang-panjang, yang penting dipahami sedikit demi sedikit, yang penting dipahami. Kalau penjabaran panjang tapi kalau tidak dipahami ya percuma kan gitu. Jadi sedikit demi sedikit, yang penting dipahami. Dan insya Allah dari kajian-kajian yang tadi itu jadikan satu pembelajaran untuk kita supaya kita bisa lebih baik lagi, bisa merubah baik dari sisi zahir jasad kita maupun dari segi batin rohani kita, sehingga kita terhindar dari percikan-percikan dari nafs, noda-noda nafs yang dari sisi gelap itu, dan hati kita terjaga dari kategori orang-orang munafik gitu. Ya, semoga senantiasa Gusti Allah memberikan penjagaan yang tetap terhadap qalbu kita. Itu saja. Nah, selesai.